Pernahkah Anda merasakan getaran samar dari jiwa-jiwa yang pernah melukaimu? Tatapan mereka yang menghindar, kata-kata penyesalan yang terbata-bata, dan ketegangan yang mencekam di antara kalian bukanlah kebetulan semata. Ini adalah bisikan alam semesta yang menggemakan hukum karma. Setiap perbuatan akan menuai balasannya. Mari kita menyelami 7 alasan spiritual mengapa mereka yang pernah menyakitimu kini terbungkus dalam rasa malu dan gengsi. Perjalanan ini bukan sekadar memahami reaksi mereka, namun lebih jauh lagi, ini adalah perjalanan untuk menemukan kekuatan sejati yang bersumber dari dalam dirimu. Rasa malu yang mereka rasakan bukanlah beban yang harus Anda pikul, melainkan sebuah cerminan dari cahaya batinmu yang menyinari kegelapan mereka. Ini adalah tanda bahwa Anda telah tumbuh dan melampaui luka-luka masa lalu. Perjalanan kita dimulai dengan alasan pertama dan paling mendasar di balik rasa malu mereka. Kesadaran akan kesalahan mereka sendiri. Ini adalah momen krusial ketika tirai penipuan diri akhirnya terangkat dan mereka dihadapkan pada kebenaran tindakan mereka yang tak terbantahkan. Ini adalah saat pertanggungjawaban di mana ilusi yang nyaman yang pernah mereka pegang, pembenaran, alasan, dan rasionalisasi hancur di bawah berat kenyataan. Dalam momen ini, mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik narasi palsu yang telah mereka ciptakan, dan mereka juga tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Apa yang dulu tampak seperti pelestarian diri yang tidak berbahaya, atau perilaku yang dibenarkan kini terungkap sebagai apa adanya. Pengkhianatan kepercayaan, kekurangan integritas, momen kelemahan yang menyebabkan kerusakan nyata. Topeng yang mereka pakai untuk melindungi diri dari rasa bersalah dan tanggung jawab tersingkap, membuat mereka rentan dan terekspos pada cahaya keras kebenaran. Kesadaran ini sering disertai dengan rasa bersalah yang mendalam saat mereka mulai memahami dampak sebenarnya dari tindakan mereka. Mereka mungkin memutar kembali peristiwa dalam pikiran mereka, kini melihat dengan jelas rasa sakit yang mereka timbulkan, jembatan yang mereka bakar, dan kepercayaan yang mereka hancurkan. Ini adalah momen yang menyadarkan, yang memaksa mereka untuk menghadapi bukan hanya apa yang telah mereka lakukan, tetapi juga siapa mereka telah menjadi akibatnya. Bagi banyak orang, kesadaran ini seperti bangun mendadak yang tajam, sebuah guncangan yang mengguncang fondasi persepsi diri mereka. Mereka kini harus berjuang dengan perbedaan antara orang yang mereka yakini diri mereka dan orang yang telah mereka buktikan melalui tindakan mereka. Konflik internal ini bisa sangat mengganggu, karena mereka dipaksa untuk mendamaikan citra diri ideal mereka dengan kenyataan keras dari perilaku mereka. Dalam beberapa kasus, momen kesadaran ini dapat mengarah pada penyesalan yang tulus dan keinginan yang tulus untuk memperbaiki kesalahan. Namun, bagi yang lain, ini mungkin memicu respons defensif, di mana mereka mencoba menyangkal atau memperkecil kesalahan mereka dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan citra diri mereka. Terlepas dari reaksi mereka, kebenaran tak terbantahkan dari tindakan mereka telah terungkap, dan ini menjadi titik balik, sebuah momen yang akan membentuk perilaku dan hubungan mereka di masa depan. Kehadiran Anda selama kesadaran ini berfungsi sebagai cermin yang kuat, memantulkan kembali kepada mereka sejauh mana kesalahan mereka. Melalui refleksi ini, mereka mulai memahami beratnya tindakan mereka dan perubahan yang tidak dapat diubah yang telah mereka mulai. Saat mereka berjuang dengan kesadaran baru ini, rasa malu mereka adalah bukti tidak hanya terhadap kerusakan yang mereka timbulkan, tetapi juga kekuatan dan integritas yang Anda miliki. Momen pertanggungjawaban ini tidak hanya tentang kejatuhan mereka. Ini adalah afirmasi mendalam tentang ketahanan Anda dan kebenaran yang tak tergoyahkan bahwa integritas tidak bisa dikompromikan tanpa konsekuensi. Membangun atas dasar kesalahan mereka yang disadari, kita kini menyelami alasan kedua di balik. Rasa malu mereka, ketakutan akan penilaian. Ketakutan ini bukan sekadar tentang terlihat oleh Anda, ini meluas jauh melampaui itu. Mencakup kecemasan yang lebih luas tentang terbuka dan dinilai oleh orang lain. Ini adalah kecemasan akan penilaian sosial, di mana tirai dari fasad yang mereka pertahankan dengan hati-hati terangkat dan tindakan mereka terbuka di hadapan komunitas. Dalam konteks ini, setiap tatapan, percakapan berbisik,
dan tatapan mengerti dari orang lain bisa terasa seperti tuduhan. Pengakuan tak terucapkan dari kesalahan mereka. Lingkaran sosial yang dulunya mereka navigasi dengan mudah kini terasa seperti ladang ranjau, di mana setiap kesalahan bisa mengarah pada keterbukaan. Mereka menjadi sangat sadar bagaimana orang lain memandang mereka, khawatir bahwa reputasi dan posisi mereka dalam komunitas berisiko. Ketakutan ini bukan hanya tentang kehilangan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga tentang kemungkinan konsekuensi yang mungkin mengikuti. Mereka khawatir akan diasingkan, dihindari, atau dibicarakan di belakang pintu tertutup. Ketakutan bahwa tindakan mereka akan menjadi bahan gosip dan bahwa kekurangan serta kegagalan mereka akan dibedah dan dibahas oleh mereka yang dulunya menganggap mereka dengan tinggi, sangat membebani. Ketakutan akan isolasi sosial dan kehilangan tempat mereka dalam kelompok bisa sangat mengganggu. Kehadiran Anda menjadi pengingat konstan dari penilaian yang mereka takuti. Ini melambangkan kebenaran yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan, kenyataan bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk hubungan mereka dan posisi mereka dalam komunitas. Setiap interaksi dengan Anda adalah pemicu potensial bagi ketakutan ini, karena mereka khawatir tentang bagaimana Anda dan orang lain kini memandang mereka. Dalam keadaan kecemasan yang meningkat ini, mereka mungkin berusaha keras untuk menghindari situasi di mana mereka mungkin dinilai. Mereka mungkin menarik diri dari interaksi sosial, menolak undangan, atau bahkan menjauhkan diri dari kelompok tertentu secara keseluruhan. Pengasingan yang mereka lakukan sendiri ini adalah upaya untuk melarikan diri dari penilaian yang mereka takuti, tetapi seringkali hanya memperdalam isolasi dan rasa malu mereka. Namun, penting untuk memahami bahwa ketakutan akan penilaian ini bukanlah cerminan dari tindakan Anda, tetapi lebih merupakan manifestasi dari perjuangan internal mereka sendiri. Kesadaran mereka akan kesalahan mereka, dan potensi untuk kesalahan tersebut terungkap yang memicu ketakutan ini. Saat Anda menjalani interaksi dengan mereka, penting untuk mengenali bahwa ketakutan mereka adalah bukti kekuatan tanggung jawab. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa pertumbuhan sejati sering memerlukan menghadapi ketidaknyamanan dari kesalahan sendiri. Dalam cakupan yang lebih luas dari perjalanan emosional mereka, ketakutan akan penilaian ini bisa menjadi katalisator perubahan. Ini mungkin mendorong mereka untuk merenungkan tindakan mereka lebih dalam, mencari cara untuk memperbaiki kesalahan, dan bekerja untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa hormat yang telah hilang. Bagi sebagian orang, ketakutan ini bisa menjadi dorongan yang mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan memulai proses perbaikan diri yang tulus. Saat kita menyelami lebih dalam alasan di balik rasa malu mereka, kita tiba pada faktor ketiga yang mungkin paling menyentuh, kehilangan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah pengakuan menyakitkan bahwa tindakan mereka tidak hanya meretakkan hubungan mereka dengan Anda, tetapi juga mengubah secara tak terpulihkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain. Dan, yang paling penting, bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Kehilangan rasa hormat adalah pukulan yang menghancurkan karena menyerang inti identitas mereka. Mereka kini harus menghadapi kenyataan keras bahwa perilaku mereka telah merusak kepercayaan dan penghargaan yang pernah mereka nikmati. Kekaguman dan penghargaan dari orang lain yang dulu dianggap remeh, kini telah digantikan oleh keraguan, kekecewaan, dan mungkin bahkan penghinaan. Kehilangan ini terasa sangat dalam interaksi sosial di mana mereka bisa merasakan pergeseran dalam bagaimana mereka dipandang. Bukan dengan kehangatan atau kepercayaan yang sama, tetapi dengan skeptisisme atau ketidaknyamanan. Namun, kehilangan rasa hormat internal yang paling menyakitkan. Mereka dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang mengganggu bahwa tindakan mereka telah menghancurkan citra diri mereka. Orang yang mereka yakini diri mereka, seseorang yang memiliki integritas, kesetiaan, atau kehormatan, telah terungkap sebagai facade yang cacat. Disonansi antara diri ideal mereka dan kenyataan tindakan mereka menciptakan jurang di dalam diri mereka, membuat mereka bergelut dengan perasaan ketidakcukupan, rasa bersalah, dan kebencian terhadap diri sendiri. Kehadiran Anda menjadi pengingat yang tajam dari kehilangan ini.
Anda mewakili rasa hormat yang pernah mereka miliki, kepercayaan yang pernah mereka pegang, dan hubungan yang telah mereka sia-siakan. Setiap interaksi dengan Anda adalah cermin yang menyakitkan, memantulkan kembali kegagalan mereka, dan membuatnya mustahil untuk mengabaikan rasa hormat yang telah mereka hilangkan. Saat Anda menyaksikan perjuangan mereka dengan kehilangan rasa hormat ini, penting untuk diingat bahwa membangun kembali apa yang telah rusak adalah jalan yang harus mereka lalui sendiri. Peran Anda bukanlah untuk memperbaiki citra diri mereka, tetapi untuk berdiri sebagai bukti kekuatan integritas dan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai seseorang. Memahami alasan ketiga di balik rasa malu, mereka memberikan wawasan yang lebih dalam tentang emosi kompleks yang mendorong perilaku manusia, dan dampak mendalam yang bisa ditimbulkan rasa hormat atau kehilangan rasa hormat terhadap rasa diri seseorang. Saat kita terus mengurai lapisan-lapisan rasa malu mereka, kita sampai pada alasan keempat yang paling mengungkapkan terbukanya motif sejati mereka. Ini adalah saat ketika fasade yang mereka bangun dengan hati-hati runtuh dan niat tersembunyi di balik tindakan mereka terungkap dengan jelas untuk dilihat semua orang. Paparan ini bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan dan mengganggu. Lapisan-lapisan penipuan yang mungkin mereka gunakan untuk membenarkan tindakan mereka, untuk diri mereka sendiri dan orang lain, mulai terkelupas, mengungkapkan sifat sebenarnya dari motivasi mereka. Apakah didorong oleh kecemburuan, ketidakamanan, kepentingan diri sendiri, atau keinginan untuk memanipulasi hasil demi keuntungan mereka? Niat-niat ini kini sangat kontras dengan citra yang mereka coba proyeksikan. Pembubaran fasade mereka bukan hanya peristiwa eksternal, tetapi juga kehancuran internal. Bagi mereka yang membanggakan integritas mereka, atau yang telah dengan hati-hati mengatur citra kebenaran, paparan ini adalah pil yang sangat pahit untuk ditelan. Mereka kini harus menghadapi disonansi antara siapa mereka klaim diri mereka dan siapa mereka sebenarnya tunjukkan. Kesadaran ini bisa sangat memalukan karena mereka dipaksa untuk menghadapi kesenjangan antara persona publik mereka dan niat pribadi mereka. Terbukaannya niat sebenarnya memiliki konsekuensi yang jauh reaching untuk hubungan dan status sosial mereka. Kepercayaan yang pernah rusak sulit untuk dibangun kembali, dan mereka yang menyaksikan pembukaan niat mereka yang sebenarnya mungkin sulit untuk memandang mereka dengan cara yang sama. Rasa hormat dan kredibilitas yang pernah mereka nikmati dapat cepat erosi, meninggalkan mereka terisolasi dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang di sekitar mereka. Hubungan-hubungan yang mereka coba manipulasi atau kendalikan bisa menjadi sumber kerentanan terbesar mereka, karena niat mereka kini dipertanyakan dan tindakan mereka diperiksa lebih teliti. Dalam momen ini, kehadiran Anda menjadi simbol kekuatan dari kebenaran dan integritas. Apakah dengan sengaja atau tidak, Anda telah menerangi kenyataan dari tindakan mereka, membawa ke permukaan apa yang mereka coba sembunyikan. Kekuatan dan ketahanan Anda sangat kontras dengan kemunafikan mereka, membuat mereka tidak mungkin terus bersembunyi di balik fasad yang pernah mereka andalkan. Paparan ini memaksa mereka pada pilihan sulit, menghadapi kenyataan dari tindakan mereka dan mencari perubahan atau mundur lebih jauh ke dalam penyangkalan dan pengalihan. Bagi mereka yang siap menghadapi kebenaran, ini bisa menjadi titik balik, sebuah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memulai pekerjaan keras membangun kembali karakter dan hubungan mereka. Bagi yang lain, ini mungkin mengarah pada peneguhan lebih lanjut dalam perilaku cacat mereka saat mereka berjuang untuk mengatasi rasa malu dan ketidaknyamanan yang datang dengan paparan. Saat Anda mengamati pembubaran fasade mereka, ingatlah bahwa proses paparan ini, meskipun menyakitkan bagi mereka, adalah langkah yang diperlukan menuju akuntabilitas dan pertumbuhan. Ini bukan tanggung jawab Anda untuk melindungi mereka dari konsekuensi tindakan mereka atau membawa beban rasa malu mereka. Peran Anda adalah untuk terus teguh pada nilai-nilai Anda, mengetahui bahwa dengan melakukannya, Anda menjaga prinsip kejujuran, integritas, dan otentisitas yang harus mereka hadapi. Pemahaman ini tentang paparan niat, sebenarnya mereka tidak hanya memperdalam wawasan Anda tentang perilaku mereka, tetapi juga memperkuat komitmen Anda untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan kebenaran dan ketulusan.
Saat kita menyelami lebih dalam jalinan emosi yang mendasari rasa malu mereka, kita sampai pada alasan kelima. Beratnya penyesalan dan penyesalan mendalam. Ini adalah titik di mana dampak penuh dari tindakan mereka menghantam mereka, membanjiri mereka dengan kesadaran yang tajam tentang kerusakan yang telah mereka timbulkan. Tidak hanya kepada Anda, tetapi juga kepada diri mereka sendiri, dan hubungan yang paling penting. Penyesalan seringkali merupakan gelombang pertama yang menghantam mereka, sebuah perasaan yang menggerogoti tentang telah melakukan kesalahan besar. Ini adalah pengakuan bahwa tindakan mereka telah membawa mereka ke jalur yang mereka harap bisa mereka hindari. Mereka memutar kembali momen-momen dalam pikiran mereka, dihantui oleh seandainya dan andai saja. Membayangkan bagaimana segala sesuatu bisa berbeda jika mereka telah memilih jalan yang lebih baik. Penyesalan ini adalah pengingat pahit bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertindak dengan integritas, untuk membuat keputusan yang akan memperkuat daripada menghancurkan ikatan kepercayaan. Namun, mereka malah menyerah pada dorongan atau keinginan yang kini tampak kosong dan tidak bijaksana dalam terang pengetahuan. Mengikuti penyesalan adalah emosi yang lebih dalam dan lebih menyakitkan. Penyesalan berbeda dengan penyesalan yang seringkali terkait dengan konsekuensi tindakan mereka untuk diri mereka sendiri. Penyesalan lahir dari empati terhadap penderitaan yang telah mereka timbulkan pada orang lain. Ini adalah kesedihan yang menyayat hati ketika mereka benar-benar memahami penderitaan yang telah mereka sebabkan. Penderitaan yang tidak bisa dengan mudah dihapus. Penyesalan ini bukan hanya emosi sementara, tetapi kesedihan yang mendalam, terkadang mematikan, yang bisa menguasai pikiran mereka dan membebani hati nurani mereka. Beban penyesalan bisa sangat intens ketika mereka melihat dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Mungkin mereka menyaksikan kepercayaan yang mereka hancurkan, persahabatan yang mereka renggangkan, atau kesempatan untuk hubungan yang tulus yang mereka sia-siakan. Setiap pengingat tentang kehilangan ini memperdalam kesedihan mereka saat mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Kesadaran ini dapat mengarah pada rasa bersalah dan menyalahkan diri yang mendalam saat mereka bergulat, dengan pemahaman bahwa mereka bertanggung jawab atas rasa sakit yang sekarang sangat mereka sesali. Dalam konteks ini, kehadiran Anda menjadi saksi hidup dari konsekuensi tindakan mereka. Setiap kali mereka berhadapan dengan Anda, mereka diingatkan akan luka yang mereka sebabkan, hubungan yang mereka rusak, dan integritas yang mereka kompromikan. Dalam momen-momen ini, berat penyesalan dan penyesalan mereka menjadi hampir tak tertahankan saat mereka menghadapi kenyataan bahwa tindakan mereka telah mengubah dinamika antara Anda secara tidak dapat diperbaiki. Namun, dalam beban berat ini terdapat potensi untuk pertumbuhan dan transformasi. Emosi-emosi menyakitkan ini dapat berfungsi sebagai motivator kuat untuk perubahan. Jika mereka bersedia menghadapi penyesalan mereka secara langsung, mereka mungkin memulai perjalanan sulit untuk memperbaiki, mencari pengampunan, dan bekerja untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Jalan ini tidak mudah, tetapi penting untuk bergerak maju dengan rasa damai atau penebusan. Saat Anda menyaksikan perjuangan mereka dengan penyesalan dan penyesalan, penting untuk mengenali bahwa emosi-emosi ini adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka, tanda bahwa hati nurani mereka masih hidup dan responsif. Meskipun Anda mungkin merasa empati terhadap penderitaan mereka, ingatlah bahwa perjalanan mereka melalui emosi-emosi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan penyembuhan mereka. Peran Anda bukan untuk mengurangi rasa sakit mereka, tetapi untuk tetap setia pada nilai-nilai dan batasan Anda sendiri. Memahami bahwa penyesalan dan penyesalan mereka mencerminkan dampak yang Anda miliki dalam hidup mereka. Dengan memahami alasan kelima di balik rasa malu mereka, Anda mendapatkan penghargaan yang lebih dalam tentang interaksi kompleks emosi yang menggerakkan perilaku manusia dan potensi transformasi pribadi yang ada bahkan dalam kesadaran yang paling menyakitkan sekalipun. Berdasarkan fondasi penyesalan dan penyesalan, kita sampai pada alasan keenam untuk rasa malu mereka. Hancurnya citra diri mereka.
Ini adalah momen di mana persepsi diri mereka yang telah dibangun dengan hati-hati mulai runtuh, memaksa mereka untuk menghadapi ketidaksesuaian yang menyakitkan antara siapa mereka percaya diri mereka dan kenyataan keras dari tindakan mereka. Hancurnya citra diri mereka bukan hanya pukulan dangkal pada ego mereka. Ini adalah krisis internal yang mendalam yang mengguncang inti identitas mereka. Selama sebagian besar hidup mereka mungkin memiliki keyakinan tertentu tentang diri mereka, bahwa mereka terhormat, baik, dapat dipercaya, atau penuh kasih. Keyakinan-keyakinan ini membentuk fondasi harga diri mereka dan bagaimana mereka menavigasi dunia. Namun, ketika tindakan mereka mengungkapkan kontras tajam dengan keyakinan-keyakinan ini, mereka dibiarkan bergulat dengan kebenaran yang tidak nyaman dan membingungkan. Proses menghadapi kenyataan ini seringkali disertai dengan rasa terkejut dan kecewa yang mendalam. Mereka mungkin merasa seolah-olah tanah telah ditarik dari bawah mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan jatuh bebas emosional. Orang yang mereka kira diri mereka, orang yang mereka banggakan, kini tampak seperti orang asing, seseorang yang tindakan mereka hampir tidak dapat mereka kenali atau pembenarkan. Kesadaran ini bisa sangat menyakitkan karena memaksa mereka untuk mengakui bahwa citra yang mereka tampilkan kepada dunia dan kepada diri mereka sendiri tidak sekuat atau se-admirable seperti yang pernah mereka yakini. Kehancuran internal ini seringkali diperburuk oleh konsekuensi eksternal dari tindakan mereka. Ketika orang lain mulai melihat mereka dalam cahaya yang berbeda, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa reputasi mereka, yang pernah menjadi sumber kebanggaan, telah ternoda. Rasa hormat dan kekaguman yang mungkin mereka nikmati kini digantikan oleh keraguan, kecurigaan, atau kekecewaan. Validasi eksternal ini, yang dulu memperkuat citra diri mereka, kini hanya berfungsi untuk mengingatkan mereka betapa jauhnya mereka jatuh dari orang yang mereka aspirasikan untuk menjadi. Selain itu, hancurnya citra diri mereka dapat menyebabkan krisis identitas yang mendalam. Mereka mungkin mulai meragukan tidak hanya tindakan masa lalu mereka, tetapi juga pilihan masa depan mereka. Siapa mereka sekarang jika mereka bukan orang yang mereka kira mereka? Nilai-nilai apa yang benar-benar mereka pegang? Bagaimana mereka dapat membangun kembali rasa diri mereka setelah kesadaran yang begitu mendalam ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang memerlukan introspeksi, kerendahan hati, dan kesediaan untuk berubah. Kehadiran Anda sekali lagi berfungsi sebagai cermin yang kuat dalam proses ini. Setiap interaksi dengan Anda mengingatkan mereka akan kontras antara orang yang mereka coba jadi dan orang yang mereka tunjukkan. Refleksi ini menyakitkan, tetapi diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Ini memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran, melepaskan ilusi yang pernah mereka miliki, dan memulai pekerjaan keras membangun kembali identitas mereka di atas fondasi yang lebih jujur dan otentik. Saat mereka menavigasi krisis citra diri ini, penting untuk mengenali bahwa ini adalah langkah yang diperlukan dalam perjalanan mereka. Meskipun alami untuk merasa empati terhadap perjuangan mereka, sangat penting untuk memberi mereka ruang untuk melalui proses ini sendiri. Hancurnya citra diri mereka, meskipun menyakitkan, dapat menjadi katalisator yang kuat untuk pertumbuhan dan transformasi. Dengan mengakui kenyataan tindakan mereka dan orang yang telah mereka jadi, mereka dapat mulai membangun kembali diri mereka dengan cara yang lebih selaras dengan nilai dan aspirasi mereka yang sebenarnya. Memahami alasan keenam untuk rasa malu, mereka memperdalam penghargaan Anda terhadap kompleksitas, identitas diri, dan tantangan menghadapi kekurangan sendiri. Ini adalah pengingat bahwa pertumbuhan sejati seringkali memerlukan pembongkaran keyakinan lama dan keberanian untuk membangun kembali diri dari bawah ke atas. Saat kita mencapai alasan terakhir di balik rasa malu mereka, kita menghadapi mungkin kesadaran yang paling menyentuh dan memilukan, kesempatan yang terlewat. Momen pahit ini mengungkapkan bahwa tindakan mereka tidak hanya menyebabkan kerugian pada Anda, tetapi juga telah menghilangkan sesuatu yang sangat berarti. Kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang berarti dan positif yang dapat memperkaya hidup kalian berdua. Kesadaran ini seringkali datang perlahan, seperti kabut yang perlahan terangkat, mengungkapkan sejauh mana yang telah hilang.
Mereka mulai melihat momen-momen yang bisa saja dibagikan, kepercayaan yang bisa saja dipupuk, dan dukungan yang bisa saja saling mendukung. Setiap interaksi positif yang bisa memperdalam ikatan kalian sekarang menjadi pengingat menyakitkan tentang apa yang tidak akan pernah terjadi. Persahabatan, kemitraan, atau hubungan keluarga yang bisa saja menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama seiring waktu telah rusak, secara tidak dapat diperbaiki, meninggalkan mereka untuk bergulat dengan kekosongan yang diciptakan oleh tindakan mereka. Pemahaman ini membawa rasa penyesalan yang mendalam, tidak hanya untuk kerusakan yang ditimbulkan, tetapi juga untuk potensi yang telah disia-siakan. Mereka mulai menyadari bahwa dengan memilih untuk mengkhianati, menipu, atau mengabaikan, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membangun sesuatu yang bertahan lama dan berharga. Hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang. Kemungkinan-kemungkinan kebahagiaan bersama, pertumbuhan bersama, dan hubungan mendalam telah dikorbankan, dan tidak ada jalan kembali. Kehilangan kesempatan-kesempatan ini bisa sangat menyakitkan ketika mereka melihat Anda bergerak maju tanpa mereka, menemukan kepuasan dan hubungan dalam hubungan lain. Mereka tertinggal di pinggir, menyaksikan hidup yang bisa saja mereka bagi dengan Anda berkembang tanpa keterlibatan mereka. Tonggak-tonggak yang Anda capai, kesuksesan yang Anda raih, dan kebahagiaan yang Anda temukan hanya berfungsi untuk menyoroti kesempatan yang mereka lewatkan karena tindakan mereka sendiri. Kehadiran Anda, baik dekat maupun jauh, menjadi pengingat yang menyentuh tentang kesempatan-kesempatan yang terlewat ini. Setiap kali mereka memikirkan Anda, mereka diingatkan tentang apa yang bisa saja terjadi. Persahabatan, cinta, atau dukungan yang berada dalam jangkauan tetapi kini berada di luar jangkauan mereka. Kesadaran ini dapat memunculkan perasaan sedih dan kerinduan yang mendalam saat mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan bukan hanya sebuah hubungan, tetapi juga potensi untuk hidup yang lebih kaya dan lebih terhubung. Namun, di balik kesadaran menyakitkan ini, terdapat kemungkinan untuk pertumbuhan. Meskipun mereka tidak dapat membatalkan masa lalu, kesadaran tentang kesempatan yang terlewat dapat menjadi motivator kuat untuk perubahan. Ini dapat menginspirasi mereka untuk mendekati hubungan di masa depan dengan lebih hati-hati, untuk meraih kesempatan membangun dan memelihara hubungan dengan ketulusan dan komitmen. Penyesalan yang mereka rasakan sekarang dapat diubah menjadi tekad untuk melakukan yang lebih baik dan menghindari mengulangi kesalahan yang mengarah pada kehilangan tersebut. Saat Anda merenungkan perjalanan mereka, akuilah bahwa kesadaran mereka tentang kesempatan yang terlewat adalah bukti nilai yang Anda bawa dalam hidup mereka. Ini menekankan pentingnya hubungan yang mereka hilangkan dan kedalaman dampak yang Anda berikan. Memahami alasan terakhir, di balik rasa malu mereka memberikan apresiasi yang lebih dalam terhadap tarian rumit antara pilihan dan konsekuensi yang membentuk hidup kita. Ini berfungsi sebagai pengingat kuat tentang pentingnya bertindak dengan integritas dan kesadaran dalam semua hubungan kita. Mengetahui bahwa kesempatan yang kita rangkul atau abaikan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita dengan cara yang mendalam. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, mari kita renungkan kebenaran yang kuat yang telah kita ungkap. Rasa malu mereka yang telah memperlakukan Anda dengan buruk adalah bukti kekuatan dan cahaya yang Anda miliki di dalam diri Anda. Ketidakmampuan mereka untuk menghadapi Anda bukanlah beban yang harus Anda tanggung, tetapi tanda jelas dari dampak ketahanan dan integritas Anda terhadap kehidupan mereka. Anda yang terpilih dipanggil untuk bangkit di atas rasa sakit masa lalu dan melangkah maju dengan keleluasaan dan martabat. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap luka yang Anda sembuhkan, hanya membuat Anda lebih kuat. Rasa malu mereka adalah cermin yang mencerminkan kebenaran bahwa Anda telah teguh dalam nilai-nilai Anda. Bahkan ketika itu sulit, Anda telah menunjukkan bahwa cahaya selalu mengalahkan kegelapan dan kebenaran mengalahkan penipuan. Jika pesan ini telah menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas kami dengan subscribe channel ini. Dengan melakukannya, Anda akan menjadi bagian dari perjalanan yang bertujuan untuk mengangkat dan menginspirasi,
menghormati kekuatan dalam diri kita masing-masing. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk menyukai dan membagikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkan pesan ini. Terima kasih telah memungkinkan saya menjadi bagian dari perjalanan Anda. Bersama-sama, mari terus berkembang, sembuh, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tetap diberkati, tetap kuat, dan ingatlah, Anda adalah yang terpilih.